terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Tegawi, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Tegawi yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif sekolah sebagai tugas aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pacitan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatul hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang serba canggih ini dan yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi penerapan disiplin positif di sekolah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sebelum saya memaparkan tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah ini, dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah untuk berkenan memberikan sedikit sambutan dan sekaligus membuka acara diseminasi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Sitas, kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Ibu Reni selaku CGP dan Ibu Bapak Guru SD Negeri 2 Tegawi. Pertama, marilah kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan diskusi tentang diseminasi penerapan budaya positif sekolah atau yang di lebih kerennya namanya keyakinan kelas. Ini nanti akan dibantu oleh Ibu Reni yang nanti imbasnya kepada kelas ibu-ibu semua. Mungkin yang diterapkan di SD sini baru kelas 6. Apa itu namanya keyakinan kelas itu nanti juga akan diterangkan oleh Ibu Reni. Yang jelas itu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Itu nanti akan dilupakan, kemudian kita bedah bersama dan kita terapkan di dalam lingkungan kelas kita masing-masing. Karena apa? Di saat ini, di saat era global, mungkin namanya disiplin positif itu sudah jauh berbeda dengan era-era tahun sebelumnya. Mungkin kalau Bapak Ibu di tahun sebelumnya kalau bertemu dengan murid mungkin ada yang agak takut, ada yang menghindar, ada yang berjabat tangan, ada yang memberi hormat, ada yang salam, itu kan berbeda-beda. Nanti persepsinya kita samakan seperti bentuknya seperti apa sesuai dengan diskusi yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian harapannya dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Itu harapannya. Jadi nanti tolong Ibu Bapak kalau setelah dipandu oleh Ibu Reni nanti diskusikan disiplin positif apa yang perlu kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing untuk menciptakan lembaga kita ini menjadi lembaga yang lebih baik dalam artian anaknya juga berperilaku positif,
berperilaku sopan, berperilaku santun kepada ibu bapak guru maupun di lembaga sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Saya kira untuk sambutan saya kali ini saya coba sekian dan sekaligus acara kegiatan diskusi tentang diseminasi penerapan budaya positif sekolah akan menyatakan untuk dimulai. Akhirnya sambutan seri saya ajukan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan untuk memberikan sambutan. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja ya, ini nanti akan saya paparkan tentang penerapan budaya positif sekolah yang saya peroleh dari modul 1.4 selama saya menjalani kegiatan calon guru bergerak ini. Kita awali dengan sebuah pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru. Pertanyaan ini nanti ada hubungannya dengan yang akan kita bahas. Pertanyaan yang pertama, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bu Tari mungkin? Tidak setuju. Ada yang mungkin setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pak Yanto setuju, Bu Tari tidak setuju, Bu Robi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Untuk pertanyaan pertama terlebih dahulu, ya. Bu Jarwati setuju, Bu Pawit, Nun Sewu dari Bapak Kepala Sekolah mungkin kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju menapa mboten? Hukuman. Iya, segala bentuk hukuman. Iya. Kalau katakan setuju dan tidak setuju, saya ngambilnya tengah. Netral ya Pak, tergantung hukumannya. Tidak menjawab. Oke. Tergantung. Yang tidak mendidik. Oke. Oke, jadi tergantung hukumannya ya Pak. Oke. Kemudian tadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tidak apa-apa. Nanti akan kita bahas apakah benar hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Karena masih banyak sekali ya di sekolah-sekolah itu yang menerapkan hukuman, walaupun itu hukumannya nanti ke arah yang mendidik seperti yang dikatakan dari Pak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini hukuman yang mendidik. Apakah itu juga setuju dengan hukuman, tapi hukumannya itu hukuman hal positif? Yang pertama tadi berarti hukumannya maksudnya? Itu tadi segala jenis hukuman, ya seperti yang dikatakan Pak Kepala tadi. Jadi bisa hukuman positif, bisa juga ke arah negatif. Kalau untuk pertanyaan pertama, sekarang lebih dikerucutkan lagi. Kalau pemberian hukumannya itu positif, misalkan membaca itu kan positif ya Pak. Kemudian meningkatkan membersihkan halaman, itu kan juga ada efek positifnya. Apakah jenengan setuju atau tidak dengan pemberian hukuman dalam hal positif tersebut? Ya, kalau saya, kalau memang itu hukuman atau bersifat positif itu, kalau menurut saya setuju. Mengapa? Karena untuk apa? Melatih tanggung jawab, anak. Apa yang dilakukan harus bertanggung jawab. Yang dilakukan itu ada konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Jadi itu bentuk suatu konsekuensi ya, dan hasilnya pun positif. Baik. Bagaimana dengan ibu-ibu? Suaranya ibu-ibu? Setuju? Ya, setuju. Kalau hanya membaca, walaupun itu hukuman ya. Kita lanjut sekarang. Sekarang tadi membicarakan hukuman, sekarang penghargaan. Kebalikan dari hukuman. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju, Bu Jarwati yang diam saja dari tadi? Setuju sekali kalau untuk penghargaan, walaupun sekecil apapun penghargaan itu akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi sepakat kalau penghargaan Pak Yanto dan Bu Bobi?
Setuju, Pak Cita setuju. Baik, ini nanti berarti dapat saya simpulkan tadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada 2 jawaban, 3, ada setuju, tidak setuju dari Pak Cita tadi tergantung hukumannya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif itu juga semuanya sepakat setuju. Dan yang ketiga, memberi penghargaan juga sepakat setuju. Nanti akan kita bahas berjalannya materi, apakah benar jawaban dari Bapak Ibu atau sudah tepatkah yang kita lakukan. Nah, sebenarnya ini Bapak Ibu yang akan kita bahas hari ini, hubungannya dengan tadi. Ada yang disebut disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia. Ini hubungannya dengan penghargaan, hukuman dan juga restitusi. Mungkin kalau penghargaan hukuman sudah umum ya Bapak Ibu, kalau restitusi itu mungkin suatu kata yang baru. Saya sendiri juga awal mendengar apa itu restitusi seperti itu. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama. Sekarang supaya tidak jenuh, coba sekarang kita lakukan kegiatan ini. Jadi berpasangan dia kan pas nih ada 6. Ada A dan B. Monggo Bapak Ibu tangannya dikepalkan dan ibaratkan di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang berharga, bebas apapun itu. Ada sesuatu yang berharga. Nah, ini nanti pasangan dari Bapak Ibu akan meminta untuk membukanya. Bapak Ibu bebas apakah mau membuka dan memberikan atau tetap memegang teguh sesuatu yang berharga tersebut. Silakan bisa dipraktekkan, mungkin Bu Tari dan Bu Robi ke depan sini. Monggo Bu Tari dan Bu Robi. Menggenggam, ibaratkan boleh apapun, bebas di pikiran. Apa mau? Bu Tari dan Bu Robi. Di tengah sini tidak apa-apa, ngajak ke sana tidak apa-apa Bu. Di sini ke sana. Baik, Bu Robi dan Bu Tari. Coba sekarang Bu Tari dulu sebagai A yang punya tangan digenggam. Ada sesuatu yang berharga. Bu Robi meminta Bu Tari untuk membukanya. Bukan dong. Apakah boleh Bu? Tidak. Kenapa kok tidak boleh? Karena dia sangat berharga. Harganya Bu. Tidak bisa dihargai dengan uang. Boleh dengan apa? Hanya saya yang tahu. Berarti ini intinya Bu Tari tidak boleh ya, tidak boleh membuka. Padahal itu berharga dan bisa bermanfaat bagi Bu Robi. Sekarang ganti Bu Robi. Apa yang dipikirkan Bu Robi di dalam genggaman tangan bebas dan diminta oleh Bu Tari, apapun. Ini bisa sesuatu yang bermanfaat kalau diberikan ke Bu Tari. Misalkan, coba digenggam Bu. Silakan Bu Tari membujuk Bu Robi. Apakah genggamannya boleh dibuka, Bu? Tidak Bu. Apa alasannya? Karena di dalamnya ada apa Bu? Ada sesuatu. Berarti intinya tidak boleh juga. Nggih, monggo binarak. Terima kasih Bu Robi dan Bu Tari. Tepuk tangan untuk Bu Robi dan Bu Tari. Oke. Jadi seperti itu. Sekarang saya ingin bertanya, Bu Tari tadi apa yang digenggam Bu? Sesuatu yang berharga itu kan untuk panjenengan apa saja yang berharga, misalkan suaminya, boleh, ya tidak mungkin diberikan ya seperti itu. Kalau Bu Robi yang digenggam tadi apa sesuatu yang berharga? Suami kayak Oh ya, keyakinan hatinya. Dari sini Bapak Ibu mungkin ada pendapat, apakah mungkin misalkan Bu Tari itu dibujuk Bu Robi kemudian memberikan, misalkan? kalau soal kata mungkin, Ya Pak Yanto.
namanya manusia itu pada yang mungkin. Iya. Karena tidak ada yang nggak mungkin. Mas Tuhan itu pasti ada kemungkinan. Iya. Seperti Berarti itu. mungkin saja ya Saja. diberikan. Betul sekali Pak Yanto. Jadi begini, bisa saja sesuatu itu diberikan dengan cuma-cuma karena kita berharap sesuatu itu bermanfaat bagi orang lain. Bisa seperti itu. Bisa juga kita mempertahankan genggaman tangan itu. Kenapa seperti itu? Nah, ini kalau dihubungkan dengan kita sebagai seorang guru dan kepada murid kita, kira-kira bagaimana, Nggih? Iya, kita sebagai guru. Begini, apakah kita sebagai guru itu bisa mengontrol apa yang dilakukan murid? Betul sekali. Jadi hubungannya dengan murid dan guru, kita sebagai guru itu tidak bisa membuat murid sesuai dengan keinginan kita. Sama seperti itu, ketika si A itu tidak mau, kita tidak bisa memaksa, tapi kita bisa membujuk. Sama seperti kita ke murid, kita tidak bisa membuat murid seperti keinginan kita, tapi kita bisa menebalkan kebaikan yang ada pada murid dalam bentuk pengaruh atau bujukan tersebut. Seperti itu. Jadi filosofinya kepalang tangan itu seperti itu. Ketika mau membuka, kita dapat. Tapi kalau dia tidak mau, kita juga tidak bisa memaksa. Sama seperti kepada murid, kita tidak bisa membuat murid sama dengan yang kita pikirkan atau yang kita inginkan. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi atau ilusi kontrol. Guru bisa mengontrol murid, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kita bisa membentuk murid sesuai keinginan kita, tidak mungkin. Jadi kita hanya bisa menebalkan laku budinya saja. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu yang ada di pikiran kita. Padahal sebenarnya kritik itu terkadang justru melemahkan karakter dari si anak. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini tadi. Kita sebagai guru harus hati-hati sekali dengan ilusi yang nomor 3. Contoh, sebenarnya membaca, menulis, membersihkan halaman sekolah itu kan hal positif. Tapi ketika seorang anak itu sudah merasa, oh saya disuruh membaca karena saya dihukum, akhirnya anak itu apakah akan suka dengan membaca? Tidak, justru anak itu akan merasa membaca itu adalah sebuah hukuman. Akhirnya dia benci dengan membaca. Jadi walaupun itu bentuknya positif, sebenarnya itu kurang tepat diberikan kalau itu konsepnya adalah hukuman. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu berarti guru itu walaupun kita lebih dewasa daripada anak-anak, kita tidak bisa memaksa anak untuk menjadi A, B, C. Tetapi kita bisa menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Ini saya juga masih belajar, kita belajar bersama-sama. Kemudian ini ada perubahan paradigma stimulus dan respon. Jadi kalau stimulus dan respon itu hampir seperti tadi ya, kita bisa mengontrol anak, kemudian memaksakan pada sesuatu bujukan, itu bisa diubah dengan kolaborasi. Jadi kalau kita tidak bisa memaksa anak melakukan A, B, dan C, kita bisa mengajak mereka berkolaborasi. Contoh, tolong dibersihkan halamannya. Mereka kan tidak mau. Tapi ketika kita mengambil posisi, kita langsung mengambil, misalkan mengambil sapu. Nah, ayo kita membersihkan halaman, berkolaborasi. Pasti anak itu akan lebih mudah. Seperti itu. Jadi diharapkan kita nanti akan menjadi seorang yang bisa mengontrol anak, tapi tidak sepenuhnya, hanya sebagai penuntun saja, seperti itu. Kemudian lanjut ini, apa sih tujuannya? Sebenarnya tujuan utama kita itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, ya, itu sudah tidak asing dengan profil pelajar Pancasila. Seperti Bu Robi sudah hafal lagunya bagaimana Bu? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global
adalah lagu, sebenarnya cuma seperti lagu, tapi itu isinya adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Diharapkan pembelajaran yang saat ini, kalau zaman kita dulu Pak Bu, itu belajar itu hanya datang, duduk, diam, mengerjakan tugas, sudah seperti itu. Nah, sekarang paradigma pembelajaran yang baru itu diharapkan kita sebagai seorang guru itu mampu merancang pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya kita itu cuma disuruh ini Bu, kita diharapkan mampu membuat profil pelajar Pancasila ini ada di dalam diri anak. Lalu bagaimana kalau untuk sekolah kita sendiri itu sebenarnya untuk pelajar Pancasila ini sudah kita laksanakan. Mungkin kita tidak sadar, tapi ternyata banyak kebiasaan yang sudah kita lakukan untuk mengembangkannya. Yang pertama, dari dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap sebelum dan sesudah pulang atau pembelajaran itu pasti kita ada berdoa. Kemudian kemarin saran terbaru dari Bapak Kepala Sekolah, anak-anak sholawat sebelum pulang. Ada sholat duha bersama Pak Yanto misalkan seperti itu sudah kita sudah mulai untuk masuk ke dimensi beriman dan bertakwa. Kemudian gotong royong, setiap hari Sabtu ada kegiatan Sabtu bersih, itu juga sudah masuk untuk meningkatkan dimensi gotong royong. Kemudian kreatif, pembuatan kerajinan dari bahan bekas. Kemarin anak-anak dengan kreatifnya mengambil botol-botol yang tidak terpakai dibuat bunga seperti itu. Itu juga sudah masuk ke kreatif. Bernalar kritis. Untuk bernalar kritisnya ini di sekolah kita mungkin perlu peningkatan ya Pak Bu, menggunakan IT, kemudian menggunakan alam, itu juga termasuk bernalar kritis. Kemudian kalau mandiri ada Jumat Sehat. Mereka melakukan senam, kemudian membawa bekal secara mandiri. Oh ini yang termasuk 4 sehat 5 sempurna, itu sudah masuk ke mandiri. Kemudian yang terakhir berkebinekaan global. Setiap hari Sabtu kita sudah mengenalkan budaya. Kemudian setiap hari Senin sudah mengadakan upacara dan menyanyikan lagu kebangsaan. Alhamdulillah untuk di instansi kita, insya Allah untuk perubahan paradigma belajar itu sudah mendekati, jadi sudah banyak sekali. Tinggal bagaimana kita mempertahankan dan juga meningkatkannya. Di sini saya punya beberapa foto-foto yang saya ambil, kebetulan ini hanya kelas 6, pembuatan keyakinan kelas, kemudian belajar dengan teknologi. Ini menebalkan budi anak. Ada tidak hanya anak-anak saja, tetapi Bapak Ibu guru juga memberikan contoh. Kemudian ini yang kegiatan upacara dan lain sebagainya. Ini adalah kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya profil pelajar Pancasila, dan alhamdulillah di sini sudah berjalan, tinggal bagaimana kita menguatkannya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau masukan Bapak Ibu untuk perubahan paradigma belajar. Nanti kalau Pak Yanto, teori ini yang berarti hukuman itu tidak bisa mendisiplin anak, itu kan? Nah itu akan kita bahas di slide selanjutnya ya Pak Yanto, betul. Nah ini disiplin. Nanti seiring berjalannya jenengan akan mendapatkan jawabannya apakah bisa atau tidak. Nah disiplin, kita masuk ke disiplin dulu sebelum ke hukuman ya Pak. Jadi disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Tapi kalau di budaya kita, disiplin itu sangat erat kaitannya dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian. Padahal disiplin positif itu tidak hanya berhubungan dengan kepatuhan, tapi bentuk kontrol diri. Jadi kontrol dari anak-anak sendiri untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Ini dia. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada 3. Diharapkan anak-anak itu tidak hanya patuh,
tapi dari dalam dirinya itu tumbuh bagaimana saya itu bertindak supaya bisa mewujudkan nilai-nilai kebajikan ini. Ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila seperti tadi, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Kemudian ada yang dari Ibu Preliminary Years Program atau PYP, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Di situ ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini semua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang ingin kita capai atau supaya dimiliki oleh peserta didik. Dari disiplin, mereka tidak hanya patuh karena terpaksa, tapi bisa tumbuh nilai-nilai ini. Sebenarnya 3 nilai ini kalau kita perhatikan hampir sama gitu Bapak Ibu. Jadi sama. Nah, khusus untuk kita, itu yang kita tekankan itu sekarang adalah ini. Nilai profil pelajar Pancasila. Tapi ini juga hampir sama dengan nilai-nilai ini. Ada beberapa yang sama, misalkan ini mandiri, ini juga ada mandiri. Kemudian di sini ada beriman dan bertakwa, itu di sini ada toleransi. Jadi hampir sama dari ketiga. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang ingin kita capai dari peserta didik kita itu adalah ini. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mencapainya? Itu ada teori motivasi perilaku. Pada intinya, ketika kita memiliki anak didik, kemudian mereka melakukan perilaku, itu sebenarnya ada 3 ini motivasinya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila tidak melakukannya? Misal, anak itu datang ke sekolah tepat waktu. Ada yang karena dia takut dihukum, ada yang karena dia itu ingin dapat imbalan. Misalkan di kelas begini, yang datang 5 pertama dapat bintang, nah, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti motivasi yang muncul adalah ini, mendapatkan imbalan atau pujian. Misalkan si Aldi, dia pada saat sholat duha itu datang pertama. Untuk apa? Oh, supaya saya dipuji Pak Yanto. Aldi kok sregeman, ya, misalnya seperti itu. Itu berarti motivasinya yang kedua ini. Nah, diharapkan anak itu tidak melakukan sesuatu tidak karena 2 ini, tapi karena motivasi yang ketiga ini, menghargai diri sendiri. Jadi dia bertanggung jawab. Dia tahu, oh ini tanggung jawab saya, ini yang harus saya lakukan tanpa harus dapat imbalan, tanpa harus dapat paksaan. Dia mau melakukannya. Ini menjadi PR kita bersama untuk menumbuhkannya. Bagaimana cara menumbuhkannya? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu untuk sekarang ini anak-anak di sini itu lebih kebanyakan motivasi yang mana? Yang antara 1 dan 2 itu? Ya, antara 1 dan 2 gitu Pak Yanto. Lalu jadi ada kebanyakan ini, mereka takut dihukum, takut dimarahi, kemudian mendapatkan imbalan seperti itu. Padahal seharusnya sebagai seorang guru PR kita adalah ini. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan mencarinya bersama-sama. Ketika anak-anak sudah memiliki motivasi ini, ketiga, motivasi internal, maksudnya motivasi itu muncul dari dalam diri anak sendiri, maka akan tercapai yang namanya disiplin positif. Kita tidak perlu menghukum, tidak perlu memberi penghargaan. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Ketika sekolah itu semua siswanya, semua gurunya sudah memiliki motivasi internal, pasti sekolah itu akan berjalan dengan harmonis sekali. Dan itu adalah tujuan kita. Lalu ini, dari mana asalnya teori motivasi? Dari Ki Hajar Dewantoro. Ternyata Ki Hajar Dewantoro itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi filosofinya beliau itu kalau didalami itu sangat luar biasa. Hanya dari kata merdeka. Menurut Ki Hajar
Faisal Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah sendiri. Maksudnya begini, jadi siswa itu tidak hanya pandai diperintah, ayo dong ini, ayo dong ini, tidak. Tapi dari dalam dirinya tumbuh, oh saya harus begini, tanpa harus disuruh oleh bapak ibu guru, tanpa harus takut disuruh oleh bapak ibu guru, takut dihukum. Nah ini menjadi PR kita bersama. Kemudian ini dia, hubungannya ada 3, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya tiba-tiba, tidak terencana. Misalkan datang terlambat, kamu harus menulis 100 kali, saya tidak akan mengulanginya. Seperti itu gitu Bapak Ibu. Betul. Itu tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu kalau ada hukuman seperti itu. Kita tidak sepakat dulu dengan murid. Pokoknya menghukum saja, memberikan yang terpikir di benak Bapak Ibu guru langsung saja diberikan ke anak, itu namanya hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Maksudnya satu arah itu hanya dari guru kepada siswa saja. Kemudian bisa hukuman fisik dan psikis. Kalau fisik untuk zaman sekarang sudah tidak ada gitu Bapak Ibu, maksudnya tidak diperbolehkan dan tidak ada. Tapi kebanyakan itu hukuman psikis. Hukuman psikis itu bisa dengan memarahi, dengan berteriak kasar, itu sudah masuk ke psikisnya anak. Kemudian ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman, kalau konsekuensi misalnya terencana, misal di kelasnya Bu Jarwati yang tidak piket harus membayar denda 5.000 misalkan. Nah itu ketika anak itu melanggarnya, berarti dia kan harus membayar 5.000. Itu ternyata bukan hukuman, tapi itu adalah konsekuensi karena sudah disepakati, dan itu juga tidak tepat atau kurang tepat gitu Bapak Ibu guru. Kemudian murid dibuat tidak nyaman, kan dia akan merasa tidak nyaman sementara. Misalkan Pak Yanto tidak ikut sholat duha harus menulis Al-Fatihah 150 kali misalkan. Tapi itu sudah disepakati antara Pak Yanto dan anak-anak. Nah itu juga termasuk konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sudah ada dari 2 arah. Jadi dari disepakati oleh guru juga disepakati oleh murid. Nah, yang harus kita lakukan itu sebenarnya ini Bapak Ibu, restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan tanpa menghukum dan tanpa memberikan penghargaan. Jadi kita menciptakan murid supaya bisa memperbaiki dirinya, tapi tidak dengan menghukum, tidak dengan konsekuensi, dan tidak dengan penghargaan. Bagaimana caranya? Harus berkolaborasi kita dan murid. Dan restitusi ini Bapak Ibu guru biasanya kita lakukan dengan face to face, hanya berdua. Kita panggil anaknya, kita ajak bicara, tidak di depan teman-temannya. Karena apa? Kalau di depan teman-teman, terkadang anak itu kan langsung down ya, langsung turun. Itu dia merasa dihukum, merasa diberikan konsekuensi seperti itu. Ini dia. Sekarang kita bermain kuis. Coba sekarang Bapak Ibu guru. Di situ ada tindakan guru. Kita akan bermain. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman apa? Bu Robi? Hukuman. Pak Yato? Konsekuensi. Pak, kita pripun? Karena ke sekolah. Mencatat 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Ada sepakatan nggak? Tidak. Tidak ada. Bu Tari? Hukuman atau konsekuensi? Bu Jar? Tergantung sebelumnya sudah Ada ya. Belum, kan itu tidak ada kata-kata kesepakatan.
Bisa hukuman ya, bisa hukuman, bisa konsekuensi. Coba kita lihat. Itu adalah hukuman. Berarti sebelumnya tidak ada kesepakatan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berarti itu kira-kira awalnya sudah ada kesepakatan, bisa jadi juga belum. Kalau belum berarti ya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Apa Bu Tari? Yes. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ada kesepakatan sepatu hitam. Hukuman. Berarti sebelumnya tidak ada kesepakatan ya, lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Nah itu tadi, diharapkan Bapak Ibu kita tidak melakukan semua ini. Jadi sebagai seorang guru, entah itu sudah disepakati atau belum, itu kita hendaknya tidak melakukan hukuman atau konsekuensi, tapi kita melakukan apa tadi Bapak Ibu? Restitusi. Jadi ini sekarang kita sudah sama-sama belajar, sama-sama mengetahui. Mungkin memang berat sekali nih Bapak Ibu, termasuk saya juga masih belajar bagaimana untuk tidak melakukan hukuman atau konsekuensi, dan itu pun membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu, kita lanjutkan ke penghargaan tadi. Pak Yanto sepertinya sudah penasaran, berarti menghukum itu tidak benar ya? Nah seperti itu. Dan juga penghargaan ini dia. Nah, ternyata bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang, atau membujuk, dorongan eksternalnya akan ada faktor ketergantungan. Ternyata penghargaan dan hukuman itu sama Bapak Ibu guru, sama-sama tidak memberikan efek yang baik bagi peserta didik. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya begini, ketika kita memberikan penghargaan, misalkan Bu Robi yang di kelas rendah yang Tupawit, yang datang pertama akan mendapatkan bintang. Nah, itu nanti anak-anak itu akan datang bukan karena dia memiliki, oh ya saya harus datang ke sekolah tepat waktu, tapi apa? Karena ingin memperoleh bintang. Ketika besok Bu Guru sudah tidak memberikan penghargaan lagi, Bu Robi sudah tidak memberikan bintang, pasti anak itu akan bagaimana Bu Robi? Iya, dia bisa saja datang terlambat karena dia hanya ingin mendapatkan bintang seperti itu. Jadi sama, hukuman dan penghargaan itu sama-sama tidak memberikan efek yang baik untuk peserta didik. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Terkadang anak itu misalkan, ayo yang bisa menjawab pulang duluan. Tidak langsung menjawab itu tidak dipikir, kadang langsung yang penting jawab bisa pulang. Nah itu akhirnya ketepatan berpikir anak juga berkurang seperti itu. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Di sini bahasanya ambigu, merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan itu hubungan guru dengan murid. Jadi dia tidak saling hubungan yang saling menghargai, tapi hanya karena demi penghargaan tersebut. Mungkin saya baik-baiklah kepada bu guru supaya dapat penghargaan, misalkan seperti itu. Kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga mengurangi motivasi intrinsik. Yang mengurangi motivasi intrinsik itu maksudnya itu tadi, kembali ke anak-anak itu hanya ingin dapat penghargaan, dapat imbalan, tidak ada kesadaran. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bersama kalau hukuman dan juga penghargaan itu sama-sama tidak memberikan efek yang baik untuk peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi
kita harus meminimalisir. Kalau hukuman lebih baik dihilangkan, kemudian penghargaan itu yang dalam bentuk barang seperti itu, alangkah lebih baiknya untuk tidak diberikan kepada anak seperti itu. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang berbeda menanggapi tentang penghargaan dan hukuman ini tadi. Monggo. Mungkin dari Pak Yanto. Menanggapi dari ulasan materi pada siang hari ini kan intinya sudah kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau menurut teori ini atau pembahasan ini yang namanya hukuman, entah itu konsekuensi dan juga reward atau hadiah itu bukan sesuatu hal yang harus kita jauhi untuk mendidik seorang anak didik. Namun saya masih belum bisa menerima dengan plong. Mengapa demikian? Karena mengingat namanya manusia itu kan ada yang namanya sifat hewaniah, sifat saibaniah, ada sifat yang namanya sifat malaikat, sifat baik dan buruk itu. Nah, kalau yang namanya anak didik itu tidak ada namanya batasan, misalkan tidak ada konsekuensi apa yang dia lakukan, tidak ada intinya kan aturan lah. Kaitannya kalau hukuman dan konsekuensi itu dengan aturan. Nah, terus bagaimana jika seorang anak itu jika tidak ada itu? Apakah kalau seorang anak itu melakukan kesalahan harus kita biarkan? Nah, kemudian juga sebaliknya, apabila anak itu mendapatkan sebuah prestasi misalkan, terus bentuk apa yang harus kita mengapresiasi anak tersebut? Apakah cukup kita ya alhamdulillah? Alhamdulillah itu juga sebuah bentuk reward, pujian. Bahkan kalau dikatakan hukuman dan imbalan dari segi keagamaan ada. Mungkin kalau menurut saya itu hanya sebuah di bahasanya dihaluskan saja, ya, bahasanya dihaluskan. Namun hakikatnya hukuman dan ganjaran itu harus ada. Kalau menurut saya teori ini hanya dibentuk sebuah bahasa yang enak, halus, lembut, dan merasa anak itu saya tidak dihukum, padahal sebenarnya dihukum. Anak itu merasa saya tidak dikasih hadiah, namun sebenarnya hakikatnya diberi hadiah. Nah, berarti kalau memang seperti itu, memang kalau dikatakan hukuman dan ganjaran itu tidak boleh, saya tidak setuju. Ya, saya tidak setuju. Karena dalam aturan, kalau ada aturan pasti ada konsekuensi hukuman dan seterusnya. Kalau nggak ada itu, berarti nggak ada aturan. Apa gunanya diatur kalau nggak ada konsekuensinya? Ya, kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalau sekarang kalau misalkan mengajar anak tidak boleh dikasih reward, tidak boleh dihukum juga. Ya mungkin ya kalau dari saya ulang lagi, kalau dalam teori ini yang menggunakan bahasa yang halus tadi. Dan kalau yang kita repotkan, bagaimana supaya anak itu tidak merasa seperti itulah. Itu caranya bagaimana, sedangkan kita saja sebagai sudah dewasa, sudah beranak, bercucu, ya, kita sholat saja belum, saya sendiri ya, saya belum merasa itu mergo saya itu butuh.
Padahal sebenarnya kita melaksanakan sholat, kita ngajar, itu bukan mergo dipanggil Pak Dinas, itu kebutuhan kita. Li'ilai kalimatillah atau menegakkan kebenaran. Apakah itu sudah kita terapkan pada diri kita? Nah itu yang awal dhewe sing wis tuwek, sing sudah seharusnya sudah sampai, itu sulit, apalagi pada anak. Nah, mungkin caranya ini bagaimana dari Bu CGP ini mungkin bisa memberikan sebuah penerangan, pencerahan bagi kami-kami yang masih di jauh dari itu. Terima kasih. Baik Pak Yanto, terima kasih ya, menarik sekali. Maksudnya begini, sebelum saya ulas ya, walaupun saya itu di sini di CGP ya, bukan berarti saya itu lebih pandai dan jenengan. Itu tidak. Atau saya lebih wah atau lebih pandai, lebih mengerti ilmunya, boten. Saya lebih mempelajari dulu gitu. Iya, karena saya juga sama-sama belajar dan kebetulan saya itu mendapatkan materi ini. Sangat menarik sekali, terima kasih Pak Yanto atas pendapatnya. Kalau dapat saya tangkap yang pertama Pak Yanto itu begini. Lah, terus intinya bagaimana kita itu mewujudkan disiplin anak kalau anak itu tidak boleh dihukum, tidak boleh diberi reward. Padahal kita sendiri itu juga mengharapkan reward kan Pak, atau penghargaan. Kemudian hubungannya dengan kita saja melaksanakan sholat itu bukan karena mengajar, melaksanakan sholat, atau intinya kalau pada guru kita kan mengajar bukan karena takut dipanggil oleh Pak Kepala Dinas. Nah, itu menarik. Karena apa? Berarti dalam diri kita sudah muncul motivasi intrinsik. Kita mengajar bukan karena takut dipanggil Pak Kepala Dinas, bukan takut tidak mendapatkan gaji. Itu berarti dalam diri kita sudah muncul motivasi intrinsik. Kalau dalam diri kita saja bisa muncul motivasi intrinsik, kenapa kita tidak bisa memunculkan motivasi intrinsik dari anak didik? Iya tidak? Kemudian yang menarik untuk saya, dan terima kasih sekali Pak Yanto ada pertanyaan, lalu bagaimana ya anak-anak kalau tidak boleh diberi hukuman, tidak boleh diberi penghargaan, lalu aturannya berarti juga tidak ada, kan seperti itu tadi Pak Yanto. Nah, kita itu bukan tidak boleh memberikan penghargaan itu terus kita tidak boleh memberikan reward, tidak. Di sini ada namanya program kebajikan apresiasi. Jadi kita tidak boleh memberikan penghargaan itu adalah penghargaan yang terutama berbentuk barang. Seperti kita sholat ya Pak Yanto, apakah tujuan kita mendapatkan, kita berdoa kemudian akan mendapatkan materi brol jatuh dari atas? Tidak kan? Karena ada dukungan dari intrinsik kita, oh itu adalah kewajiban saya sebagai umat muslim. Kalau kita mendapatkan pahala, itu pahalanya kan hanya Allah yang tahu ya Pak Yanto. Sama seperti ini, bentuk kebajikan atau apresiasi. Kita tidak memberikan penghargaan dalam bentuk barang yang terus menerus, tetapi kita bisa memberikan apresiasi. Jadi penghargaan itu dalam bentuk apresiasi. Apresiasi itu lebih dari penghargaan. Tidak hanya sekedar saya memberikan barang sudah, tapi kita mengakui, oh anak ini loh, ini tuh karakternya bagus, dia akademiknya bagus. Kita mengakuinya, kita menghargainya. Tidak hanya ini pintar, tak kasih hadiah, selesai. Tidak seperti itu. Jadi anak-anak pun ketika dan pemberian pengakuannya itu khusus dan juga pribadi. Jadi kita memberikan pengakuan. Bagaimana sih memberikan pengakuan? Wah, kalian hebat. Itu sudah suatu apresiasi dan itu juga penghargaan. Apalagi kita memberinya secara khusus dan secara bergantian. Selain itu, poin yang ketiga, pemberian pengakuan kepada semua murid. Sekarang yang banyak kita lakukan, kita memberikan penghargaan apakah kepada semua murid atau hanya kepada anak yang prestasinya baik. Pripun Bapak Ibu, biasa yang kita lakukan ranking ya, hanya ranking. Nah itu Pak Yanto. Jadi kenapa kita tidak memberikan penghargaan hadiah itu? Boleh kita mengapresiasi, wah kerjamu bagus, kamu mendapatkan nilai yang bagus, teman-teman yang lain juga sudah bagus, hanya perlu ditingkatkan. Jadi kita tidak hanya terfokus
Akhirnya ketika kita berikan hadiah seperti itu, yang lain yang belum nilainya bagus, apa yang terjadi? Ada yang termotivasi, oh ya saya harus belajar. Tapi ada juga yang halah, yang dikasih hadiah cuma itu saja. Atau saya akan belajar supaya mendapat hadiah. Ada yang seperti itu. Ketika itu bentuknya penghargaan berupa barang. Tapi ketika kita mengapresiasi semuanya, misalkan Mbak Kira sudah bagus nilainya, ini ada apresiasi dari Bu Guru. Teman-teman yang lain sudah bagus, tapi harus lebih ditingkatkan. Kalian semua hebat, misalkan seperti itu. Itu adalah bentuk apresiasi. Jadi bukan berarti kita tidak boleh memberikan, tidak ya Pak Yanto. Boleh, tapi dalam bentuk apresiasi saja. Dan itu titik beratnya ini kepada semua murid, tidak hanya untuk 1-2 murid saja. Kalau misalkan tadi Pak Yanto menghubungkannya dengan kewajiban kita, bahkan kita pun mungkin kalau melakukan ibadah sebenarnya juga dapat pahala nih Pak, tidak dipilih yang 1-2 saja kan, tidak seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Maksudnya konsisten begini, tidak hanya akhir semester dapat ranking bagus, dapat hadiah, tidak. Tapi ketika kita di kelas ada anak yang pandai, misalkan berhasil melakukan sesuatu lebih dulu dari temannya, ya kita berikan apresiasi, entah itu yang ranking 1, 2, 3 dan sebagainya. Siapapun yang memberikan proses yang baik harus kita apresiasi seperti itu. Kemudian fokus pada proses itu misalkan seperti ini. Kita memberikan tugas kepada anak. Ketika kita hanya orientasinya pada nilai, bisa saja anak yang satu itu mendapat nilai bagus karena dari temannya. Tapi ketika kita melihat proses, anak ini itu sebenarnya bisa mengerjakan karena dia bekerja sendiri. Prosesnya bagaimana? Seperti itu. Jadi apresiasi itu tidak hanya hasil, tidak hanya nilaimu bagus, tidak seperti itu. Ini ada beberapa contoh untuk apresiasi seperti ini. Pembukanya, saya menghargai atau terima kasih untuk anak-anak karena sudah belajar dengan baik hari ini, misalkan untuk semuanya seperti itu. Kemudian pada saat kita menolong ada temannya, rasa empatimu kepada teman itu bagus ya. Nah, jadi apresiasi di sini itu tidak hanya bagi mereka yang pandai di akademik saja, tapi ketika mereka melakukan nilai kebajikan, kita harus memberikan apresiasi. Jadi sampai di sini Pak Yanto, penghargaan itu yang tidak tepat kita lakukan itu adalah penghargaan yang dalam bentuk barang dan terus menerus dan hanya untuk mereka yang berprestasi. Jadi kita ganti dengan apresiasi dan itu berlaku untuk semua murid. Karena apa? Setiap murid itu berhak mendapatkan apresiasi dari guru. Tidak ada anak yang bodoh karena semua anak itu memiliki keunikan dan karakteristik serta bakat masing-masing. Seperti itu. Pripun Pak Yanto bisa diterima nggih? Kemudian kita lanjutkan, ini restitusi. Jadi tadi kita tidak bisa memberikan hukuman atau konsekuensi, tapi diganti dengan restitusi. Apa toh bedanya restitusi itu? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Bukan karena kita ingin menyalahkan anak harus menebus kesalahannya, tidak. Tapi bagaimana dia bisa belajar agar tidak melakukan kesalahan itu lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Terkadang anak itu ketika kita beri hukuman atau kita beri konsekuensi saja, dia itu akan putus hubungan dengan kita. Putus itu maksudnya begini, ada kesenjangan antara murid dan guru. Seperti yang saya alami kemarin, Agus, itu karena saya salah menanganinya, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pulang seperti itu. Akhirnya terjadi hubungan yang tidak baik antara saya dengan Agus seperti itu. Jadi kenapa kok hukuman itu memutuskan restitusi bisa memperbaiki hubungan? Mungkin kalau dia saya panggil baik-baik, saya tanya, tidak akan kejadiannya seperti itu. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita tidak memaksa kamu harus seperti ini, tapi kalimatnya itu diganti, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Akhirnya dia
seperti ini. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini hubungannya dengan motivasi intrinsik. Mencari kebutuhan dasar dan yang mendasari tindakan. Jadi Bapak Ibu, setiap anak itu saya belajar dari modul yang saya pelajari. Ternyata ketika anak melakukan sesuatu, itu ada kebutuhan dia yang tidak tercukupi. Akhirnya dia melakukan hal itu. Jadi ada motifnya. Misalkan kalau bahasa kerennya ada motifnya, apa sih kok melakukan, kenapa dia itu mau apa, atau apa yang dia inginkan, kenapa melakukan itu adalah sebenarnya ada kebutuhan yang tidak tercukupi. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, jadi bagaimana anak bisa bertanggung jawab tadi. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi, jadi kalau hukuman itu kan setelah selesai melaksanakan hukuman sudah, konsekuensi begitu dilaksanakan sudah. Tapi anak tidak taunya kalau saya terlambat, saya lari mengelilingi lapangan. Padahal yang kita harapkan bagaimana anak itu tahu supaya saya tidak terlambat lagi. Itu bagaimana? Kan itu kan yang kita tuju seperti itu. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terkadang anak itu kalau sudah salah, itu bahasa kita dicengkonconi. Iya kan Bapak Ibu? Nah, dengan restitusi kita itu bisa mengembalikan dia ke kelompoknya supaya dia diterima lagi. Jadi bukan membahas salahnya anak, tapi bagaimana anak itu supaya tidak berbuat kesalahan lagi. Itu adalah restitusi. Ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi anak-anak itu ketika dia melakukan suatu tindakan atau kesalahan, itu sebenarnya dia itu ingin mencukupi ini. Bertahan hidup, hubungannya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal. Misalkan, kok ada anak yang suka minta jajan temannya atau suka minta nasinya temannya, itu bisa jadi anak itu kurang di ini, kebutuhan akan bertahan hidupnya, makanan, pakaiannya, mungkin dari makanannya dia tidak tercukupi, dari rumah tidak membawa bekal, akhirnya dia minta milik temannya. Itu sebenarnya ini yang perlu kita cukupi. Nah, kita harus tahu, misalkan anak-anak kok suka ngambil toppingnya temannya atau apa, itu mungkin dia karena kebutuhan pakaiannya itu kurang, seperti itu. Kemudian kasih sayang yang paling banyak itu ini. Anak-anak itu membutuhkan kasih sayang atau kebutuhan kasih sayangnya tidak tercukupi. Akhirnya dia membuat ulah di sekolah. Supaya apa? Supaya diperhatikan gurunya. Ketika diperhatikan dia merasa, oh bu guru ini menyayangiku, bu guru itu perhatian dengan saya. Sebenarnya mereka itu hanya ingin dilihat, ingin diterima. Tidak hanya si A saja yang diperhatikan bu guru. Terkadang seperti itu. Nah, makanya mari kita belajar bersama-sama untuk lebih peka dengan kebutuhan dari anak-anak, terutama kasih sayang. Ini banyak sekali, terutama kalau yang kelasnya banyak seperti Bu Jarwati, seperti saya sendiri yang di kelas banyak, itu pasti ada 1-2 anak yang suka berulah. Tujuannya apa? Hanya ingin diperhatikan oleh Bapak Ibu guru, seperti itu. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu biasanya terjadi ketika anak-anak itu dia mendapatkan nilai yang bagus, kemudian tanya ke temannya, bijimu piro? Hah, gue namun si Didi, misalkan seperti itu. Itu sebenarnya dia ingin apa? Ingin terlihat, oh saya ini loh, nilaiku lebih baik. Padahal itu sebenarnya mungkin hal sepele gitu lah Ibu, tapi itu sangat berpengaruh. Makanya kenapa kita perlu itu tadi memberikan apresiasi untuk semua supaya tidak kebutuhan akan penguasaan ini semuanya tercukupi. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu misalkan ada anak yang bermain-main di kelas. Ketika ditanya, kata kuncinya begini, kenapa kok kamu seperti itu? Saya bosan Bu. Ketika dia merasa bosan atau saya iseng Bu, loh kok kamu memukul, misalkan si A kok kamu memukul si B, saya iseng Bu. Itu sebenarnya mereka itu cuma butuh kebebasan. Misalkan saya bosan Bu belajar di kelas, berarti kebutuhan mereka akan kebebasan kurang. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu kalau seperti itu? Iya betul Bu Jarwati, memberikan pembelajaran dengan model lain. Misalkan mengajak anak,
anak-anak keluar kelas, memanfaatkan permainan seperti itu. Kemudian kesenangan, ini juga ada kesenangan. Mungkin kita hampir di kelas menghadapi ya Bapak Ibu, kadang anak-anak itu ujuk-ujuk tiba-tiba itu jiwit konconi, tiba-tiba jahili konconi. Ketika ditanya, ya boleh kok seperti itu, kenapa? Saya senang Bu, cuma iseng, misalkan seperti itu. Saya cuma guyon Pak, misalkan seperti itu. Itu sebenarnya mereka itu kurang ini kebutuhan senangnya, kurang bermainnya. Maka dari itu PR kita bersama bagaimana menciptakan pembelajaran yang bisa memenuhi rasa senang ini. Misalkan ini sebenarnya sangat mudah ya Bapak Ibu, tapi saya sendiri juga menerapkannya masih belum konsisten. Memberikan ice breaking atau permainan di tengah-tengah pembelajaran itu bisa menjadi salah satu faktor untuk memenuhi kesenangan ini. Ketika ini semua sudah tercapai, maka masalah-masalah di kelas itu tidak akan terjadi. Jadi ketika ada anak-anak kesalahan, kita harus bisa menganalisis kebutuhan yang mana yang bisa mereka penuhi. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Ini adalah 5 posisi yang bisa dilakukan guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan juga manajer. Diharapkan kita itu berada di posisi ini Bapak Ibu, di posisi manajer. Kalau penghukum itu adalah biasanya dia memberikan kata-kata kasar. Kemudian pembuat rasa bersalah itu biasanya Bu guru sangat kecewa dengan kamu. Akhirnya dia merasa bersalah dalam jangka waktu yang pendek. Kalau pemantau itu biasanya Bapak Ibu guru sering mengaitkan dengan peraturan. Itu namanya pemantau. Kemudian kalau teman itu biasanya dengan santai, ya kan? Biasanya misalkan Pak Yanto, ayo, ayo gitu. Itu sebenarnya sudah ke teman. Nah, yang diharapkan itu ada di manajer. Manajer ini bisa melakukan teman, bisa melakukan pemantau. Kalau yang harus dihindari itu ini. Jadi kita tujuannya berada di posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Ini adalah membuat rasa bersalah itu saya kecewa sekali. Ayo lakukan. Kalau ayo lakukan itu dengan nada guyon, itu berarti posisi kita sebagai teman. Kemudian kalau stiker, kemudian aturan, apakah kamu tahu aturannya? Itu biasanya namanya pemantau. Kalau menulis ini tadi kembali ke hukuman. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ketika kita menggali solusi dari anak, kita itu sudah melakukan manajer. Mungkin dari kelima ini kita sudah melakukannya ya Bapak Ibu guru, cuma kita terkadang tidak sadar. Ini. Jadi kita diharapkan ke nilai-nilai manajer ini untuk memperbaiki. Nah, tadi Pak Yanto juga menanyakan, lalu bagaimana kalau tidak ada aturan? Itu sangat menarik sekali. Nah, kita di sini Pak Yanto. Aturan itu kita ubah menjadi keyakinan. Kenapa kok keyakinan bukan aturan? Kalau aturan itu sifatnya satu arah, hanya dari kita kepada siswa. Tapi kalau keyakinan ini itu kita yakini bersama, kita inginkan bersama, dan membuatnya pun juga harus bersama-sama dan harus dipatuhi bersama. Misalkan murid tidak boleh datang terlambat, tapi Bapak Ibu guru boleh datang terlambat. Itu satu arah atau dua arah Bapak Ibu? Dua arah. Nah, kalau misalkan keyakinan itu harus kita buat bersama anak-anak. Ini yang jadi aturannya di Pak Yanto, kita ubah menjadi keyakinan. Karena kalau aturan itu hanya bersifat satu arah. Itu yang saya terima dari pembelajaran ketika mengikuti PGB kemarin. Enggak kalau diganti dengan kebutuhan. Kebutuhan, maksudnya butuhnya siapa? Oh, siswa. Iya, tapi hanya kita butuhkan, tidak kita yakini. Berarti kan kurang mendalam ya ke dalam hati. Bisa keyakinan atau kesepakatan. Intinya ada dua arah. Diyakini oleh guru dan siswa, disepakati. Tidak hanya dibutuhkan saja, tetapi diyakini ya Pak Yanto. Kemudian
ini keyakinan kelas. Untuk mewujudkan keyakinan kelas itu bisa guru berkolaborasi dengan murid menyusun kesepakatan. Kemudian keyakinan kelas itu singkat, hanya berisi pertanyaan singkat dan universal. Tadi kembali ke nilai-nilai kebajikan, isinya hanya itu. Maksudnya bersifat abstrak, tidak datang terlambat itu bukan keyakinan. Tapi tidak datang terlambat itu masuk ke apa? Disiplin, betul seperti itu. Lanjut, ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu menggali peraturan. Kemudian peraturan itu dirubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu tidak ada kata tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak boleh. Itu kata positif. Kalau masih ada jangan, dilarang, tidak boleh, itu masih berkonotasi aturan. Selanjutnya ini menyarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan. Kata-kata nilai kebajikan ini nantilah yang akhirnya menjadi keyakinan kelas. Untuk ke tahap 4 dan 5, ini adalah kegiatan pendalaman. Jadi ini supaya anak-anak itu lebih mengerti apa yang harus saya lakukan, tampak seperti apa ini nanti. Nah, ini nanti akan kita mungkin lebih jelasnya kita coba nih Bapak Ibu guru, kita praktekkan untuk yang 1, 2, 3. Di sini saya punya sticky note seperti biasa. Mohon kepada Bapak Ibu untuk menulis satu saja aturan yang harus dilakukan di kelas. Satu saja bentuk aturan. Aturan itu kata-katanya masih boleh dilarang, harus, kemudian tidak boleh, itu namanya aturan, boleh seperti itu. Ini adalah langkah-langkah. Jadi besok kalau Bapak Ibu guru menerapkan di kelas, sudah besok langkah-langkahnya bersama anak-anak. Mungkin kalau bersama anak-anak akan lebih seru, Bapak Ibu, akan lebih seru sekali. Ini kemarin yang saya lakukan dengan anak-anak. Pertama, bisa membuat sticky note. Kalau Bu Robi, Bu Pawet, mungkin kan di kelas 1 dan 2 itu bisa langsung dengan lisan, tidak dengan sticky note, bisa. Sama Mbak Yanto. Aturan kan? Iya, aturan. Satu saja. Kalau Bu Robi, Bu Pawet bisa langsung lisan. Ayo anak-anak, aturannya apa? Karena kalau kelas 1 2 kan kesulitan dia kalau harus menulis. Jadi mungkin ada yang beberapa belum lancar menulis, itu bisa langsung. Jadi dengan tulis di kertas seperti itu aturan 1 apa, seperti itu. Kalau Bu Robi. Peraturan tadi Bapak Ibu bisa kita tuliskan di kertas plano, atau kalau saya kemarin langsung pakai papan tulis saja karena di kelas ada papan tulis. Jadi langkah pertama itu membuat peraturan. Ini bisa kita tempel kalau pakai sticky note, atau kalau yang di guru kelas rendah karena memang anak-anak masih terbatas kemampuan menulisnya, ya, itu bisa langsung ditulis saja. Langsung ditulis, kemudian ditulis di situ misalkan 1, dilarang tidur di kelas, kan Pak Yanto tadi begitu aturannya. Ngantuk Bu. Ampun panjang-panjang lebih. Ora iso lakoni. Nggih. Nggih. Nggih, nggih monggo. Di sini langkah pertama sudah kita lakukan, membuat peraturan. Ada dilarang tidur di kelas, menghormati guru, tidak boleh berisik di kelas, aturan di sekolah tidak boleh bertengkar dengan teman, menjaga kebersihan kelas dan tidak boleh datang terlambat. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke tahap yang kedua, merubah menjadi kalimat positif. Kalau dilarang tidur di kelas, berarti itu kalimatnya kan masih
belum positif itu kita ubah menjadi bagaimana Bapak Ibu? Tidur di luar jam pelajaran misalkan, atau tidur di rumah boleh. Kemudian menghormati guru dan teman, itu sudah positif nggih, menghormati guru dan teman. Iya, negatifnya dengan Pak Yanto menghina guru dan teman. Kemudian ada lagi menjaga kebersihan kelas, itu sudah positif. Kemudian ada tidak boleh datang terlambat. Berarti kalau jadikan positif bagaimana gitu? Datang tepat waktu. Tidak boleh berisik. Kalau dijadikan bersikap tenang di dalam kelas. Bagaimana Putari? Tidak bisa tenang. Kemudian tidak boleh bertengkar dengan teman. Jadi apa itu? Hidup boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah 6. Ini sudah kita rubah menjadi kalimat positif. Sampai di sini mudah ya Bapak Ibu, sangat mudah sekali membuat keyakinan itu. Dari kalimat positif ini baru kita masukkan menjadi keyakinan kelas, kembali ke nilai-nilai kebajikan. Misalkan tidur di luar jam pelajaran atau tidak tidur pada saat jam pelajaran, berarti kita menghargai, berarti di sini atau menghormati. Kita masukkan nilai kebajikan hormat. Kan kalau tidak tidur di kelas itu berarti kan menghormati Bapak Ibu guru yang mengajar. Kemudian yang kedua, menghormati guru dan teman. Sama. Jadi, dua kalimat positif itu bisa masuk ke dalam satu keyakinan, yaitu hormat. Kemudian menjaga kebersihan, berarti itu masuknya ke kebersihan. Selanjutnya datang tepat waktu. Kalau dimasukkan ke nilai universal tadi, disiplin. Bisa disiplin, bisa juga komitmen. Tergantung. Kalau di kelas tinggi mungkin kalau komitmen sama paham, kalau di kelas rendah mungkin belum. Kemudian tenang di dalam kelas, itu masuk ke mana Bapak Ibu? Hormat, betul sekali. Jadi masuk ke hormat juga. Jadi hormat ini bersifat universal, itu banyak arti. Kemudian hidup rukun, bisa juga masuk ke kasih sayang, boleh Pak Yanto, boleh masuk ke kasih sayang. Kasih sayang. Ini Pak gurunya penuh kasih sayang. Seperti ini. Nah, dari sini tadi ada 6 ya, ada 6 peraturan. Ternyata ketika kita buat menjadi keyakinan itu bisa berjumlah 4. Ini nanti disepakati, kemudian bisa dibuat dengan lebih menarik lagi. Di bawahnya ini nanti dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dari anak-anak dan juga Bapak Ibu guru. Gunanya untuk apa? Itu adalah sebagai bukti bahwa keyakinan ini harus diterapkan oleh siswa dan juga guru. Jadi diyakini dan dilaksanakan. Kalau diyakini itu kan berarti sudah dipercaya. Tidak hanya takut karena itu aturan, tapi sudah diyakini dari dalam hati. Jadi mudah sekali nih Bapak Ibu guru membuat keyakinan itu. Untuk pendalamannya nanti bisa kita lakukan ketika di kelas karena akan memakan banyak sekali waktu. Kita lanjutkan ke ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan atau peraturan gitu. Termasuk keyakinan kelas apa bukan? Nah, itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati. Hadir di sekolah itu bisa komitmen, bisa juga menghormati.
Kekerasan itu bisa keselamatan, ya, bisa juga menghormati. Kalau di sekolah kita mungkin lebih ke menghormati ya, karena menyesuaikan di SD. Kalau dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan, menunggu giliran itu juga hormat, menggunakan masker kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor itu keselamatan. Jadi dari beberapa keyakinan, satu keyakinan itu bisa mencakup berbagai kegiatan seperti itu. Jadi poinnya tidak terlalu banyak dan anak-anak tujuannya apa? Supaya anak-anak ingat, benar-benar diyakini dan diingat. Selanjutnya ini sudah masuk ke materi terakhir, segitiga restitusi. Ini itu tadi kan ada restitusi. Bagaimana menjalankannya? Ada 3 tahapan. Yang pertama stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi restitusi itu ini dialog. Dialog itu berarti kan berdua ya, ada anak, ada guru, ada murid. Berdialog mengajukan pertanyaan yang bermakna yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi output yang diharapkan itu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini menstabilkan identitas. Kita bilang tidak apa-apa berbuat salah, wajar. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Biasanya kan kita, kamu salah karena ini. Kita ganti menjadi salah itu wajar. Tujuannya apa? Supaya anak tidak timbul drop. Jadi seperti itu. Setelah itu kita validasi. Validasi itu sebenarnya intinya menanyakan alasan. Kalau kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Nah, anak-anak menjelaskan kenapa. Misalkan bertengkar, ibu memberi apresiasi, kamu tidak sampai memukul. Nah, ketika itu kan anak akan muncul dalam dirinya, oh saya itu tidak merasa terpojokkan, tetapi Pak Guru mendengarkan alasan saya. Karena setiap anak berperilaku tadi kan ada alasannya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, atau keyakinan kelas apa yang perlu kamu tingkatkan. Misalkan tidur di dalam kelas, berarti dia kan sudah melanggar keyakinan hormat. Lalu kita tanya, bagaimana caranya supaya kamu bisa meningkatkan keyakinan kelas itu? Nah, solusinya kan bukan dari kita, tapi dari anak. Jadi restitusi itu sebenarnya sesederhana itu, dan saya yakin sebenarnya kita semua itu sudah melakukan restitusi. Cuma kita tidak sadar kalau kita sudah melakukannya. Kemudian ini tadi kan ada 3 tahap nih Bapak Ibu Guru. Itu sebenarnya gini, boleh dilakukan berurutan, boleh juga tidak, tergantung berat ringannya masalah. Kalau sudah berhubungan dengan fisik, misalkan memukul, kemudian mencaci atau seperti itu nanti masuknya harus urut. Jadi mulai dari menstabilkan identitas, validasi sampai menanyakan keyakinan. Ini kemarin ada contoh dari demonstrasi kontekstual saya, bentuk penerapan restitusi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini begini ya Bapak Guru, saya ceritakan untuk video saya ini. Itu penerapan segitiga restitusi itu sila itu menggebrak meja, kemudian membuang pensilnya ke lantai karena tugasnya dicontek oleh Iis. Kemudian pada tahap saya menstabilkan identitas itu saya bilang, sila semua orang masih melakukan salah. Bu Guru tidak ingin mencari yang salah, tapi Bu Guru juga mengapresiasi karena sila tidak sampai memukul Iis. Seperti itu, supaya dia itu tidak merasa dirinya terpojokkan. Kemudian selanjutnya saya menanyakan alasan. Ternyata alasannya sila itu tidak terima. Dia sudah bekerja dengan penuh dengan kerja keras, tapi Iis hanya mencontek saja, hanya mencontek pekerjaannya seperti itu. Kemudian saya tanyakan pada sila, apakah itu sudah benar yang sudah dia laksanakan itu? Ternyata dia menyadari, oh itu masih salah Bu. Kemudian keyakinan apa, kelas apa yang dia langgar, ternyata itu hormat. Selanjutnya saya menanyakan ke sila,
apa yang harus dia lakukan. Ternyata dia memberikan solusi bahwa dia akan meminta maaf, kemudian dia akan membantu Iis untuk mengerjakan pekerjaan jika ada kesulitan, seperti itu. Jadi dari sini, dari praktek restitusi ini saya mendapatkan solusi dari sila, seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu Guru juga bisa melakukan seperti itu. Memang untuk melakukannya sulit Bapak Ibu Guru, apalagi di konteks kehidupan nyata, anak-anak yang dengan banyak ulah itu sulit. Tapi alangkah baiknya akan kita coba seperti itu. Nah, sudah sampai di akhir Bapak Ibu. Kita sampai di penutup. Pada intinya, penerapan disiplin positif itu guru hendaknya memiliki standar kepribadian. Maksudnya, disiplin positif itu bisa kita mulai dari kita sendiri. Seperti yang dikatakan Pak Yanto, kita saja bisa punya, sudah punya motivasi intrinsik. Kita mengajar dengan ikhlas karena kita menghargai diri kita sendiri. Itu sudah menjadi modal awal untuk kita menerapkan disiplin positif kepada anak. Kemudian juga harus profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi. Jadi setelah ini kita refleksikan sendiri, Bapak Ibu Guru, kita kurangnya di mana, apa yang akan kita lakukan. Biasanya kalau Bapak Kepala Sekolah membuat supervisi itu pasti kita juga diminta untuk membuat refleksi dan tindak lanjut dari pembelajaran kita. Itu sama, seperti itu harus kita lakukan dengan konsisten. Saya pun juga masih belajar, kita belajar bersama. Dan sekali lagi saya di sini memberikan materi itu bukan karena lebih pandai atau lebih dari jenengan boten. Kita sama-sama belajar. Kebetulan saya dapat tugas seperti ini dan saya di sini hanya berbagi pengalaman saja. Semoga yang saya bagikan kepada Bapak Ibu yang kita diskusikan bersama itu bisa menjadi awal yang baik dan juga perubahan yang baik bagi sekolah kita, seperti itu. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya, intinya kita itu tadi yang pertama kita hanya tidak menerapkan hukuman dan konsekuensi. Kemudian setiap anak melakukan kesalahan itu pasti ada sebabnya, ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Selanjutnya kita belajar bersama untuk menjadi manajer bagi diri kita sendiri, juga manajer bagi murid kita. Dan bagaimana caranya kita dengan menerapkan keyakinan kelas. Jadi setelah ini saya berharap kalau Bapak Ibu Guru membutuhkan bantuan untuk pembuatan keyakinan kelas, insya Allah saya siap untuk membantu. Kita bekerja bersama demi kebaikan dari siswa kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah atau dari Bapak Ibu Guru terkait dengan yang kita diskusikan. Monggo. Oke, Pak. Sudah. Baik Ibu Bapak, itu tadi tentang materi tentang keyakinan kelas. Memang kalau bicara tentang mendidik itu adalah sebuah paradigma di mana guru kalau istilahnya tidak memberikan apapun kepada anaknya nanti tidak komitmen, tapi sebaliknya juga kalau memberikan tindakan dan bentuk apapun nanti guru juga disalahkan. Nah, seperti kasusnya yang di Nusa Tenggara itu, kalau eranya belum kurikulum merdeka mungkin sudah bebas, tapi karena pas kejadiannya muncul di era kurikulum merdeka sehingga dia terjerat dengan sanksi. Nah, itu yang perlu, salah satu paradigma yang harus kita gali dan harus kita usahakan dengan adanya materi keyakinan kelas. Jadi istilahnya itu hanya bahasanya saja. Kalau Mas Yanto tadi bilang itu yang dirubah cuma bahasanya saja. Tapi memang benar untuk menciptakan hal tersebut agar antara siswa, guru, dan stakeholder yang ada di lembaga memang hal-hal yang bersifat hukuman dalam bentuk apapun itu tidak diperbolehkan, walaupun itu sifatnya mendidik. Demikian untuk Ibu, Bapak, untuk kelas 1 sampai kelas 6 nanti bisa diupayakan di kelasnya masing-masing. Apabila ada kesulitan nanti bisa
berkolaborasi dengan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu untuk hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan selamat untuk menerapkan kegiatan tersebut di kelasnya Pak Jepang. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas penguatan yang diberikan. Untuk kegiatan hari ini saya sampaikan terima kasih karena di sela-sela Bapak Ibu guru mengajar dan di kondisi yang sangat panas dan juga mengantuk ini masih kerso menyempatkan waktu, kerso memberikan saling bertukar pikiran bagaimana tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Harapan saya semoga apa yang saya dapat dari PGB ini yang saya tularkan kepada Bapak Ibu sekalian itu bisa memberikan manfaat baik bagi Bapak Ibu dan juga bagi sekolah kita utamanya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang selalu mendukung kegiatan, yang sudah memfasilitasi saya dan juga mendukung segala kegiatan yang saya lakukan. Hanya ucapan terima kasih dan saya harapkan dukungan tersebut nanti akan terus diberikan kepada saya sampai nanti saya selesai melakukan kegiatan ini. Dan yang terbesar harapan saya itu bukan hanya sekedar lulus, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama menciptakan sekolah kita itu menjadi sekolah impian masa depan seperti yang kita impikan. Seperti itu Bapak Ibu guru, sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih karena sudah berkenan meluangkan waktu untuk kali ini. Diseminasi penerapan budaya positif saya cukupkan, dan terima kasih juga untuk semua pikiran, kemudian ilmu baru, hasil diskusinya menyempurnakan pengetahuan kita bersama. Untuk hari ini saya cukupkan, saya tutup akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarwati, rekan kerja dari Bu Reni. Kemarin saya telah mendengarkan banyak sekali paparan tentang diseminasi budaya positif yang telah dilakukan Bu Reni. Nah, dari adanya pemaparan yang diberikan Bu Reni itu sangat memberikan manfaat yang banyak bagi saya. Saya menjadi tahu bagaimana penerapan disiplin positif yang tepat bagi anak, kemudian posisi kontrol guru yang harus saya lakukan, kemudian selain itu juga saya dapat memahami kebutuhan dasar anak dan mendapat ilmu bagaimana membantu siswa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, sehingga anak-anak menjadi lebih bertanggung jawab dan mandiri dalam penyelesaian masalahnya. Selain itu, saya juga berterima kasih karena telah didampingi dalam pembuatan keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif yang lebih baik di kelas saya dan di sekolah ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.